Wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi sesuai janji ya, kita mau bikin tutorial tentang bagaimana cara mengimplementasikan pemrograman website dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Kodular. Oke, kita mulai saja. Di sini saya akan coba menggunakan Visual Studio Code, atau teman-teman gunakan Akode ya, yang di handphone atau aplikasi sejenisnya yang supaya bisa digunakan di platform mobile. Oke, ini sudah saya buka si aplikasinya. Oke, sebentar saya ganti dulu foldernya. Oke, file, open folder, kemudian kita buka di sini aja nih, di dokumen aja deh ya. Dokumen ini namanya calc. Oke, kita bikin calc, kita open. Oke, nah teman-teman yang sudah punya Akode, silahkan dibuka Akodenya. Nanti kita akan bareng-bareng untuk melakukan editing atau melakukan pembaruan atau melakukan coding ya. Oke, sebentar kita ganti dulu biar kelihatan jelas, takutnya nanti nggak jelas kelihatannya. Oke, yang pertama di Akode itu harus ada file yang namanya index. Silahkan buat saja ya, buat, atau saya bisa gunakan BlueStack. Sebentar saya gunakan BlueStack supaya sama ya. Saya ngodingnya tetap di VS Code atau Visual Studio Code. Nanti teman-teman ngodingnya lewat Akode ya. Bahaya. Baik, bagi yang belum punya Akode, teman-teman silahkan download Akode. Baik, teman-teman yang belum punya Akode, silahkan download dulu menggunakan Google Chrome ya, di aplikasi handphone teman-teman. Nah, ini kita langsung cari namanya Akode, atau teman-teman bisa menggunakan Play Store ya. Sorry, internet saya ternyata belum connect ya. Oke, kita ulang. Oke, ini kita sudah dapatkan Akodenya. Kita sekarang tinggal install saja. Tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung open saja. Oke, ini tampilan Akode seperti ini, kita izinkan ya. Oke, jadi di sini saya tidak akan menggunakan Akode di sini. Saya akan tetap menggunakan Visual Studio Code. Nah, hanya saja nanti untuk teman-teman nanti saya bantu ya. Nah, kemudian teman-teman pastikan teman-teman memiliki file index ya. Nah, untuk membuatnya teman-teman bisa ke titik 3 di sini, kemudian save as, kemudian pilih foldernya, kemudian arahkan saja ke folder download ya teman-teman. Seperti ini, download. Kemudian kita tambahkan folder, nama foldernya kita tambahkan praktik seperti ini, kemudian kita oke. Kemudian dari praktik ini kita ambil dan kita cek tanda checklist. Nah, kalau misalnya tadi tidak muncul internal storage-nya, teman-teman tambahkan di sini
penyimpanan baru. Nanti arahkan ke folder download dan buat folder praktiknya ya. Oke, sekarang kita checklist. Nanti kalau misalnya tanda checklist yang tidak ada, sini teman-teman ada tombol gunakan folder ini. Klik saja ya, atau use this folder. Oke, ini. Kemudian di sini saya tambahkan atau ganti nilainya, yaitu index.html seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian di oke. Nah, oke. Nah, ini sama dengan yang saya lakukan di sini. Oke, ada index. Nah, index HTML. Di sini juga ada index HTML. Nah, kalau misal teman-teman bingung, teman-teman di tab saja di bagian sini titik 3, kemudian pilih open folder. Nah, pilih open folder, kemudian tab tanda checklist di sini. Oke. Oke. Coba saya oke dulu. Oke. Dan sudah ada index HTML di sini ya. Oke. Jadi kita sudah punya folder namanya praktik dan ada file index HTML. Nah, bedanya kalau punya saya di sini, saya punya tombol calc, kemudian ada index HTML. Ini sama saja ya, kalau nama folder itu tidak mempengaruhi. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetikkan apa yang sudah teman-teman apa yang sudah saya kasih di grup ya teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal buat seperti ini ya. Nah, kalau di sini enak ya, ada tinggal automationnya. Nanti teman-teman tinggal ketik HTML, nanti muncul semuanya, dan ini harus ada semua ya. Oke. Nah, kemudian di tengah-tengah body ini kita buat yang namanya container fluid seperti ini. Dan sini kita buat container 1, kita kopas sampai 3, kita ganti di sini 2, dan kita ganti di sini 3. Oke, nah teman-teman untuk memulai mengetik di Acode supaya cepat itu ada caranya ya. Nah, teman-teman silahkan ketik di sini HTML misalnya. Ini kekecilannya. Kalau kecilan saya perbesar dulu. Nah, ini saya perbesar dulu tulisannya. Setting, editor setting, saya ganti ininya jadi 18 deh. Oke, kita kembali. Nah, sini ya, kita ketik sini aja HTML. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak muncul, nggak apa-apa, kita tab aja di sini ya, tabnya nih di paling bawah. Nah, kemudian kita enter, kemudian kita buat lagi head, kita tab lagi, kemudian di sini karena yang punya saya seperti ini ya, nanti teman-teman tinggal ditambahkan aja meta charset sama meta viewport. Oke. Nah, sini kita tambahkan meta, ini charset UTF 8 seperti itu ya. Nah, UTF 8, kemudian meta point viewportnya, meta name viewport, kemudian kontennya, konten, kemudian width sama dengan device width, koma, initial strip scale sama dengan 1.0. Oke. Nah, sini sudah sama. Kemudian kita tambahkan di bawah meta yang ini, kita tambahkan title seperti ini. Nah, title ini silahkan isi nama masing-masing ya teman-teman ya. Misalnya di sini nama kalian adalah Ahmad Andi gitu ya. Nah, boleh seperti itu, tambahkan. Nah, kemudian di bawah head, di sini di bawah head kita buat yang namanya body. Nah, seperti itu ya. Nah, bedanya kalau yang punya saya sudah nyampe di memiliki kontainer fluid dan kontainer yang 1, 2, 3-nya. Sekarang kita buat. Untuk mempercepatnya, teman-teman tinggal ketik tanda titik, kemudian diikuti dengan container underscore fluid, kemudian di tab tombol tabnya, nanti ini akan otomatis jadi. Nah, kemudian di tengah-tengah ini jangan dulu dibawa kemana-mana, tinggal di enter saja, di enter seperti ini ya. Saya tumbuhkan deh ininya deh, keyboardnya biar enak ya. Nanti teman-teman silahkan buka atau masukkan lagi titik, kemudian tambahkan lagi namanya container seperti ini, kemudian 1 seperti ini ya teman-teman, tab. Oke.
Nah, kemudian nyampe sini, kita lihat, di saya juga masih belum apa-apa ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal tap tombol yang ini nih, yang ada tanda siku ke atas, di tap. Nah, di sini ada menu-menu tersembunyi ya. Jadi teman-teman silahkan gunakan yang C ke bawah, panah C ke bawah ini untuk mengcopy elemen-elemen ini ya. 1, 2. Nah, nanti tinggal diedit di sini yaitu 2, dan yang di sini yaitu apa nih? 3 ya. 3. Oke. Nah, seperti itu. Oke, udah selesai ya yang ini. Nah, tinggal nanti kita butuh yang namanya di kontainer 1 itu ada paragraf. Kita enter di sini, kita tambahkan P, kita tambahkan P, kita tab. Atau kalau misalnya bingung seperti ini aja. Tab, diklik P-nya seperti ini, ya. Atau yang kedua kita gunakan kemudian yang kedua kita gunakan sebanyak atau kita tambahkan sebanyak 5 span pada kontainer kedua. Oke, kita tambahkan span di sini, span. Oke, kita copy ke bawah sampai 5 kali. 2, 3, 4, 5. Oke. Yang mana span yang paling atas kita tambahkan ID. Nah, seperti ini. ID-nya dia N1. Ya, N1. Kemudian di sini kita kasih nilai 0. Kemudian yang ini kita tambahkan nilai plus. Yang ini kita tambahkan nilai 0 lagi. Di sini kita tambahkan ID-nya. ID ini namanya N2. Oke. Nah, kemudian di span yang keempat kita tambahkan tanda sama dengan. Di span yang kelima kita tambahkan tanda tanya. Oke, kita save, jangan lupa ya. Kemudian kita cek. Nah, ini hasilnya ya. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan di kontainer ketiga berupa apa itu namanya input ya. Input di sini input. Nah, kita tab. Oke. Di sini kita tambahkan atribut name. Name-nya itu kita kasih di sini jawaban. Kemudian kita kasih ID juga. Kita kasih atribut ID ya. ID di sini. Nah, kemudian ID-nya kita tambahkan jawaban juga. Oke. Nah, di samping input kita enter saja. Kita tambahkan button seperti ini ya. Nah, button ini nanti kita kasih ID. Nah, ID, kemudian ID-nya adalah cocokan atau cek gitu ya. Bolehlah cek. Oke. Sekarang kita simpan kembali seperti ini. Kalau misal kita cek, nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah, namun di sini tombolnya belum kita kasih nilai. Oke, kita kasih nilai di tombolnya. Di sini kita kasih nilai jawab. Seperti ini. Oke. Kita cek. Oke, muncul ya. Nah, sekarang kita percantik tampilannya dengan menggunakan CSS. Nah, untuk menambahkan CSS, teman-teman harus menambahkan yang namanya file di sini, index yang baris 3-nya di tab, kemudian tahan yang lama di bagian praktik, kemudian pilih new file. Teman-teman tambahkan di sini index.css tanpa spasi ya. Kemudian di OK. Nah, nanti kita klik index CSS-nya. Kita tambahkan seperti ini untuk CSS-nya. Nah, oke, kita enter. Kemudian kita tambahkan di sini padding 0, kemudian kita tambahkan margin juga 0. Kemudian di sini box sizing itu border box. Oke. Nah, ini ya. Nanti si file CSS ini akan kita link atau kita tautkan dengan yang HTML-nya.
Tapi kita lihat dulu seperti apa kita akan settingnya ya. Oke, yang pertama di CSS ini kita tambahkan dulu untuk bodinya ya. Body kita atur dulu bodinya, body seperti ini. Oke, bodinya kita tambahkan, displaynya kita atur menjadi grid. Kemudian supaya items yang ada di dalam body itu ada di tengah-tengah, kita tambahkan center seperti ini. Dan ketika itu kita harus menambahkan ukuran tingginya. Ukuran tingginya kita tambahkan height. Kemudian height-nya ini adalah 100 vertical height. Oke. Setelah body, kita tambahkan yang lain seperti kita punya di sini container fluidnya ya. Nah, container fluidnya kita atur. Kita tambahkan titik container fluid, fluid. Oke, kita cek dulu underscore-nya 1 atau 2. 1. Kemudian teman-teman penulisan penulisan selektor ini tidak boleh berbeda dengan yang ada di sini ya. Nah, karena ini modelnya kelas, maka kita kasih notasi titik. Oke. Nah, kemudian untuk container fluid ini kita kasih properti tingginya dulu, lebarnya dulu. Kita kasih lebar. Lebarnya itu 320 pixel. Kemudian tingginya kita atur menjadi 85 vertical height. Oke, supaya tidak bersatu dengan body, supaya lebih kecil daripada body. Kemudian untuk displaynya kita kasih flex. Nah, kemudian tambahkan pula supaya dia ada di tengah-tengah, justify kontennya, kita berikan nilai center. Kemudian kita tambahkan pula direction untuk flagnya, flag direction ya, seperti ini. Kita pilih supaya dia tuh rentan ke bawah, berarti kita pilih kolom. Nah, kemudian kita tambahkan untuk container fluid box shadow ya. Box shadow ini untuk bayangan. Jadi nilainya kiri 0, kanan 0, bawah 4 pixel. Warnanya adalah semi transparan. Alfanya 0,3 ya. Oke. Nah, karena di indeks ini kita punya paragraf, di kontainer 1 ini kita punya paragraf, maka kita ambil dulu kontainer satunya. Ya, kontainer 1 kita set di sini. Kontainer 1 kita set dulu lebarnya 100%. Kemudian tingginya itu 10 vertical height. Kemudian kita atur warna belakangnya atau warna latarnya itu dengan nilai 96A D79. Oke. Kemudian kita atur juga untuk alignment teksnya supaya tulisannya ada di tengah ya. Kita tambahkan teks align seperti ini, isi dengan center, dan kita beri warna untuk tulisannya. Kita tambahkan color, tambahkan hashtag pakai FFF 3 kali atau 6 kali. Nah, seperti ini boleh ya. Oke, ini untuk kontainer 1. Nah, di kontainer 1 ada P ya, ada elemen paragraf. Jadi paragraf ini juga kita bisa inisiasi. Caranya berarti dengan menggunakan kontainer 1, kemudian pakai kurung siku, tutup di sini P, kita tambahkan di sini kurung kurawa, kita tambahkan ukuran fontnya saja ya, 25 pixel supaya nanti notifikasinya tidak terlalu kecil. Oke, setelah kontainer 1 kita buat, sekarang kita ke kontainer 2. Kita tambahkan lagi kontainer 2 seperti ini. Buka tutup kurung kurawa. Kemudian kita tambahkan width-nya sama 100%. Kemudian tingginya kita kasih 75%. 75 vertical height ya. Kemudian display-nya kita tambahkan flex. Kemudian kontennya supaya ada di tengah, kita tambahkan center. Kemudian supaya ada jeda
atau jarak antara si ini ya, si mana? Yang ini nih. Nah, 0 plus 0 sama dengan apa? Sama dengan tanda tanya. Kita kasih jarak. Jadi di sini kita tambahkan gap ya. Gap 1 rem. Kemudian kita tambahkan pula supaya itemnya di tengah, kita tambahkan place item center seperti ini, dan kita tambahkan warna latar backgroundnya itu kita tambahkan B3C1A2. Oke, warna hijau ya. Kemudian setelah itu kita cek di indeks HTML, ada di kontainer 2 itu ada span sebanyak 5. Oke, berarti kita tambahkan si span ini supaya tidak terlalu kecil. Berarti kita tambahkan kontainer 2 kemudian span. Oke. Nah, ini tanda lebih besar dari ini. Ini artinya pada elemen kontainer 2 di dalamnya ada span. Nah, span ini nanti kita inisiasi, kita tambahkan font size-nya saja. Font size-nya kita kasih 30 pixel supaya agak besar. Nah, kemudian kita lari ke apa lagi nih? Kontainer ketiga ya, kontainer ketiga. Oke, kontainer ketiga. Seperti biasa kita tambahkan, apa nih isinya? Kontainer 3 cuma input sama button aja ya. Berarti kita tambahkan aja deh display-nya, kita set jadi flex, kemudian justify content-nya supaya dia itu masih tetap ada di samping kiri dan kanan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan saja space between di sininya. Space between. Oke, kita save dulu. Kemudian kita tambahkan di kontainer 3 itu supaya si inputnya ini melebar, tetap melebar. Kita tambahkan input seperti ini. Kita kasih lebarnya 100%. Dan kita lihat lagi indeksnya, kita cek dulu. Nah, ini kan maksudnya tadi itu 100% itu biar ke ujung, nanti dijawabnya ini di ujung juga. Jadi kita tambahkan yang namanya, ini terlalu kecil ya, biar kita tambahkan padding dulu nih antara keduanya. Jadi di indeks ini kita tambahkan input dan button itu padding sebanyak 0,5 rem atau titik 5 rem. Oke. Nah, nanti buttonnya kita rubah. Untuk button kita kasih warna latarnya adalah apa ya, biru aja deh, hijau aja deh ya, sama. Kemudian tulisannya kita kasih putih, ingat ya, FFF. Kemudian kita hilangkan garis luarnya. Ini garis luar itu seperti ini. Nah, ini garis luar nih. Nah, kotak-kotak ini. Oke, kita hilangkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan border itu non ya, seperti ini. Kemudian kita set supaya berbayang di 004 pixel RGBA 0,0,0,0.3. Oke, selesai. Nah, indeksnya kita simpan dulu seperti ini. Nah, sekarang kita cek di sini. Kalau ini kan kita belum kasih apa-apa ya, jadi dia bentuknya kayak begini tuh. Kalau kita belum kasih apa-apa ya. Jadi 0 plus 0 sama dengan tanda tanya. Nah, sekarang kita bakal kasih dia tuh si CSS tadi supaya tertaut dengan indeks HTML. Jadi kita buat di indeks HTML itu link, sebuah link yang nanti yang nanti indeks CSS ini bisa dibawa. Oke. Di bawah title ini kita tambahkan seperti ini, link. Seperti itu ya, link. Nah, kalau misalnya kita tab, itu muncul rel sama dengan style sheet, kemudian ada href. Ini rel dan href ini adalah propertinya.
Kalau rel, value-nya adalah style sheet. Nah, kalau rep ini value-nya adalah alamat di mana kita menyimpan file index CSS-nya. Nah, karena kita menyimpannya dalam satu folder, maka kita tinggal tambahkan seperti ini saja. Titik index titik CSS. Oke. Sekarang kita simpan. Sekarang kita cek ulang. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Berbeda dengan yang tadi ya. Oke, kita ulang. Ini adalah hasil setelah ya. Setelah kita tambahkan CSS. Kalau sebelum ditambahkan CSS seperti apa? Kalau misalnya belum ditambahkan CSS, kita hapus dulu yang ini. Misalnya kita hapus dulu nih. Nah, oke, kita hapus dulu. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, jelek ya, tidak tidak menarik gitu. Oke, dah kita tambahkan kembali, kita undo seperti ini, kita save ya, dan hasilnya adalah seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada tempat buat nginput, di sini ada buat jawab. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah tombol kotak ini tidak seperti inputan ya. Maka kita tambahkan nih, ada yang harus diperbaiki nih di indeks HTML-nya. Indeks HTML-nya kita tambahkan ya, di bagian input. Nah, input di sini kita tambahkan placeholder. Placeholder itu adalah placeholder itu adalah tulisan yang nanti digunakan untuk membantu user memasukkan nilai yang akan disimpan atau yang akan dijadikan acuan atau referensi. Jadi placeholder ini kita tambahkan saja di sini, namanya isikan atau tuliskan jawabanmu. Tuliskan jawabanmu. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita simpan, kita cek ulang. Nah, sekarang ada tuliskan jawabanmu. Jawab. Oke. Nah, ini sudah menarik nih, sudah menarik. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan yang namanya satu pihak lagi supaya ini bisa bekerja ya. Nah, kita akan tambahkan namanya JavaScript. Jadi ini sudah selesai. Kita tinggal tambahkan script di sini, JavaScript. Kita tambahkan di atas body. Ya, di baris div yang terakhir kita tambahkan di sini script. Nah, script ini kita tambahkan di sini src ya, src. Nah, seperti ini. Kemudian src-nya kita tambahkan di sini index.js ya. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Ya, kita simpan. Nah, sekarang kita tambahkan file baru di foldernya. Nah, klik yang bar 3 ini ya. Kemudian kita tambahkan, tahan yang lama di bagian praktiknya seperti ini. Nah, kemudian pilih new file, kita tambahkan index.js tanpa spasi, kita klik OK. Oke, kita punya. Nah, teman-teman lihat ya, ada perbedaannya ya, ada merah, biru, dan juga kuning. Yang kuning ini untuk JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya ini kita akan mulai membangunnya di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggenerate number untuk diisikan di bagian yang 00 ini. Nah, makanya kenapa tadi di awal kita tambahkan yang span-span ini ada ID ID N1 dan ID N2. Nah, sekarang kita tambahkan di index.js-nya. Oke, kita buat untuk menggenerasi numbernya dulu. Yang pertama kita buat sebuah fungsi dengan menggunakan fungsi generate numbers, misalnya begini ya. Nah, kemudian kita tambahkan sama dengan buka tutup kurung sama dengan kurung siku seperti tanda panah jadinya. Kemudian kita tambahkan kurung kurawa, buka dan tutup ya. Kemudian kita klik di tengahnya di sini, kita enter, kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan variabel random N1 nggak apa ya, atau random number atau random gitu ya, random 1 atau R1. Oke, kita buat const seperti ini, R1 sama dengan math.fleur
kemudian tambahkan math lagi, titik random seperti ini, kemudian kita tambahkan kali atau bintang asterisk ya, kemudian di sini 99, kemudian ditambah 1 seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat yang R2-nya. R2-nya masih sama. Karena sama, kita tinggal copy saja. Gunakan tombol yang ini. Tapi syaratnya adalah kita harus tempatkan posisi kursor di bagian yang ini. Oke, dan ini udah 2. Kita tinggal ganti yang satunya jadi R2. Oke. Selesai. Kemudian yang keduanya, kita buat lagi variabel N1. Let N1, kemudian kita ambil elemen yang akan nanti kita pasangkan nilainya di sini. Karena yang akan kita pasangkan di sini ada nilai 0. Nah, kita sudah pasang ID di sini, atribut ID yang nilainya N1, maka di index.js ini kita bisa ambil. Caranya dokumen get element by ID seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan N1. Oke. Dari mana ini N1? N1 ini diambil dari nama ID yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian karena kita akan melakukan hal yang sama, kita juga punya ID N2 untuk span, maka kita copy lagi. Klik. Nah, kemudian ininya kita ganti jadi N2 seperti ini, dan ininya pun kita rubah ke N2. Kenapa di sini harus N2? Karena kita akan mengambil nilai yang di span N2. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan yang namanya N1 seperti ini, titik text content seperti ini, kemudian pilih random, kita pilih R1 ya, R1. Nah, seperti ini. Jadi nanti N1 ini atau elemen yang ada ID N1-nya, nanti teksnya harus berdasarkan nilai yang digenerate dari R1 ini. Oke, sekarang kita copy lagi ke bawahin. Nah, ini kita ganti jadi R2. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini juga kita ganti jadi N2. Oke. Dah, selesai untuk generate number. Sekarang kita cek dulu ya. Kita simpan, kita cek dulu. Untuk sementara pastinya tidak akan ada apa-apa ya. Tidak akan ada hal yang terjadi pastinya ya. Karena kita belum panggil nih fungsinya. Oke, kita lanjutkan dulu aja deh. Untuk menaklukkan atau untuk mencoba mengecek jawaban daripada usernya. Oke, sekarang kita buat fungsi kedua, yaitu untuk mencocokkan jawaban. Oke, kita buat const check jawaban sama dengan A, B, kemudian sama dengan panah seperti ini. Oke, kita buat seperti ini, kemudian kita enter. Oke, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita ambil nilai notifikasi seperti ini. Var notif sama dengan kita ambil elemen yang nanti akan digunakan untuk menampung notifikasi. Nah, di sini kita akan gunakan namanya P. Oke, berarti notif dokumen query selector P. Dah, gitu aja ya. Kemudian kita tambahkan, kita cek if, nah jika ya A tidak sama dengan 0, maka gitu ya, kita jumlahkan if. Nah, karena nilai A itu adalah string, maka kita konversi dulu menjadi integer. Parse int seperti ini, A ya tidak sama dengan B seperti ini ya. Kemudian kita buat notifikasi ya. Oke, kita buat seperti ini, const URL seperti ini. Nah, URL ini saya pengennya gini.
ketika jawabannya benar gitu ya, kita akan mainkan sebuah suara. Kalau jawabannya salah, kita akan play sebuah suara, dan ketika belum diisi pun kita akan tetap play sebuah suara. Oke, jadi nanti ada efek suara saat memberikan jawaban, baik salah, benar ataupun kosong. Oke, jadi kita masukkan di sini https seperti ini, cdn pixabay seperti ini, kemudian .com, kemudian audio, kemudian tambahkan lagi 2022 10, kemudian 16, audio underscore 65D 7966 ece.mp3. Nah, ini kita ambil URL efek sound dari website Pixabay. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini elemen baru namanya variabel baru namanya elem. Kemudian kita kasih di sini new audio. Nah, kita tambahkan URL di sini ya. Kemudian, nah ini kita buat elem.play seperti ini. Kemudian kita tambahkan notif. Nah, baru notif titik text content seperti ini sama dengan, nah baru ini kita akan tambahkan jawaban jika salahnya ya. Oops, jawaban kamu salah seperti ini. Oke, ini untuk jawaban salah. Nah, bagaimana jika jawabannya benar ya? Jawabannya benar, maka kita tambahkan di sini, karena di sini ada nilai percabangan if, maka harus ada jika tidak gitu ya. Atau tadi ini jika tidak, berarti yang sekarang jika benarnya else, sama dengan kita buat generate numbers seperti ini, buka tutup kurung, kemudian kita ambil nih nilai jawabannya, dokumen titik get element by id. Kemudian dari mana nih kita ngambil jawabannya? Kita ngambil jawaban dari sini, dari inputan. Nah, yang id jawaban ini. Oke, kita ambil jawaban seperti ini, kemudian titik value ya, sama dengan kosong. Nah, artinya jawaban ini kita kita reset jadi 0 kalau misalnya jawabannya benar. Dan kita buat atau kita mainkan sebuah suara, const URL sama dengan https /2 pixabay.com . Oke, kita tambahkan audio, kemudian 2021 08 09 audio underscore ff8134 224 titik mp3. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini sama const elemnya, yaitu new audio, kemudian URL. Baru di sini kita tambahkan elem play. Oke. Kemudian baru kita ambil notifnya, notif text content sama dengan jawaban kamu benar seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, karena di sini kita sudah menggunakan jika jawabannya benar dan salah, maka selanjutnya adalah jika jawabannya kosong. Nah, gini ya, jika jawabannya kosong, di sini di else paling bawah nih yang ini ya. Nah, di sini di else paling bawah yang ini, else seperti ini, kita tambahkan const sama ya, kita tambahkan audionya ada lagi, kemudian https cdn pixabay.com, kemudian audio 2022 0608 audio
underscore E5D4F 5405.mp3. Oke, kemudian ulang const elem sama dengan new audio URL, kemudian elem play, kemudian kita tambahkan di sini notifikasinya text content sama dengan jawaban Anda masih jawaban kamu masih kosong gitu ya. Jawaban kamu masih kosong. Oke. Nah, setelah itu baru kita buat yang namanya apa ya? Di sini kita tambahkan ini aja deh ya. Kita set timeout-nya, set timeout, kemudian function seperti ini. Kita buat buka tutup kurung kurawa, kita tambahkan notif text content itu kosong. Jadi nanti supaya hilang nih kalau misalnya sudah dalam hitungan berapa detik gitu. Nah, hitungannya kita masukkan hitungan 5 detik. Oke. Nah, sekarang di paling bawah kita buat yang namanya saat nih. Saat si yang namanya apa? Yang namanya halaman kita dibuka, kita bikin supaya bagaimana caranya supaya nomor-nomor yang ada atau angka-angka yang ada di IDN1 ini supaya terisi angka. Oke. Caranya adalah dengan menambahkan dokumen ya, add event listener seperti ini. Kita tambahkan dom contain loaded gitu ya. Nah, baru kita masukkan fungsinya. Function seperti ini. Kita buka tutup kurung kurawa. Nah, jadi ketika website ini dibuka, maka kita tambahkan kita jalankan fungsi generate number seperti ini. Jadi supaya ketika website ini dibuka, nomor-nomor yang ada di sana sudah langsung tergenerate ya. Nah, sekarang kita pergi untuk mengecek jawaban ya. Const button, kemudian kita ambil buttonnya dengan ID apa tadi tuh? Dengan ID check. Oke. Button dokumen get element by ID, kemudian check ini ya. Nah, baru kita tambahkan button. Oke, saat button diklik, add event listener, kemudian klik seperti ini. Nah, kemudian kita buat function ya, row function aja deh seperti ini. Nah, row functionnya kita tambahkan const input sama dengan dokumen get element by ID, kemudian jawaban sini value ya. Value itu adalah kita mau ngambil nilai input ya. Jadi value dari dokumen dengan ID jawaban. Kita ambil nilainya, kemudian baru kita hasilkan. Const, nah ini dia hasilnya. Kita cocokkan dengan hasilnya atau hasil deh. Const hasil, kemudian kita buat parse integer dokumen get element by ID n1 titik text content ya. Kemudian kita tambahkan dengan parse int dokumen get element by ID. Kita tinggal klik aja sini ya. Apa gini? N2 ya. N2. Oke, titik text content. Oke. Nah, sekarang di sini tadi tuh fungsinya itu adalah cek jawaban. Nah, berarti di sini kita tinggal panggil fungsinya ya.
Nah, fungsinya adalah seperti ini, cek jawaban. Nah, seperti ini kita tambahkan input dan hasil. Oke, sekarang kita cek, coba ya. Kita cek dengan mengeceknya adalah dengan menggunakan indeks. Oke, kalau semisal kita jangan tambahkan dulu yang ini. Ya, kalau semisal nih, semisal kita nggak tambahkan dulu yang ini, kita buat ini dikomentari dulu. Cara komentarnya gimana ya? Cara komentarinya adalah, dipotong aja dulu deh. Script, oke, script, cut, oke, kita potong dulu. Oke, sekarang kita simpan, kita play. Oke, kalau semisal kita buka ini masih 00 ya. Dituliskan jawaban apapun itu nggak ngaruh nanti, tuh, nggak ngaruh ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tambahkan yang namanya ini scriptnya. Oke, kita simpan ulang, kita play. Nah, kita cek ulang. Harusnya sudah berisi nomor ya. Kita cek apakah ada yang salah di sini. Index.js, button ID check, container 3 dan 1 N2. Index button index.js, index.js, index generate numbers, yang ini P, cek jawaban A dan B. Sudah. Kita cek dulu di sini function set out function native tag content add event listener DOM content loaded udah bener. Function generate numbers udah bener. Oke, harusnya udah jalan ya. Oke, kita cek dulu sini. Nah, ini nomornya belum ke generate ya. Oke, saya cek ulang. Harusnya nomornya sudah ke generate. Harusnya nomornya udah ke generate pada saat dia ada di sini. Nah, dokumen add event listener DOM content load. Oke, sekarang gini, saya mau pindahkan ini. Saya mau pindahkan ini ke ke Visual Studio Code ya. Visual Studio Code supaya kita cari tahu penyebabnya apa. Oke. Bisa jadi ini tidak terload dengan sempurna. Ya. Oke. Oke. Copy. Kita tambahkan di sini. Index.js. Oke. Sudah. Dan di sini kita kurang namanya index.css. Oh, ada yang salah rupanya nih. Bentar, di mana ada yang salah nih? Yang salah di sini nih. Mana? Oh, ini dia. Ada yang salah rupanya ya. Kurang tanda petik nih kita nih. Nah, ini dia. Ada yang salah. Coba kita cek ulang lagi. Perkara tanda petik. Tapi masih belum jalan ya. Oke, kita cek ulang di sini. Oke. Apakah sudah bisa function? Oke, belum ya. Indeksnya belum selesai. Berarti saya tinggal kopas aja dari sini ya. Saya kopas dari sini indeksnya. Oke. Oke, saya tambahkan lagi ke atas. Set. Oke, mana nih kopinya? Weh, bercanda. Nah, copy.
Saya tambahkan di indeks di sini. Oke. Dan saya tambahkan CSS. Saya kopas CSS-nya. Oke, saya tambahkan, saya ambil dulu nilai CSS-nya. Saya kopikan ke file yang ada di. Nah, plus minus daripada penggunaan akode ini kalau di handphone itu saya agak sulit ketika debuggingnya ya, ketika menangani errornya. Oke, nah sekarang kita cek dulu yang ini, yang index. Kita open live, server live aja. Kita cek mana nih. Nah ini juga sama ya, nampaknya belum jalan. Oke, kita pindahkan dulu, jangan di Safari, di sini aja nih, di Chrome. Kita tambahkan ke Chrome. Oke, kita tambahkan ke Chrome. Oke, kita lihat. Nah ini, jadi kalau di sini kita bisa debuggingnya sih gini, di sini. Nah ini kita dapat kesalahan nih. Device width 4K width, ID width. Oh, device. Oke. Harusnya nggak ngaruh ya, kayaknya harusnya width device. Nah, coba tetap belum jalan ya. Yang di sini masih 0. Harusnya di sini kan kalau misalnya ini kita langsung berubah dia. Oke, kita debugging dulu. ID index ID index get element by ID benar, N1 text content, const cek jawaban, AB dokumen, notif, parse int, E tidak sama dengan B, B itu kan hasil ya, parse int, don't content loaded, nya, oh iya Allah, ini perkara huruf kecil coba kita cek shoot. Nah ini dia ya, perkara huruf kecil dan besar ini. Nah jadi nanti di sini pun harusnya akan sama ya. Jadi di sini di index.js-nya ini harusnya juga mana nih tadi, bukan di sini, paling bawah ini mana, di sini nih, L. Nah oke, sekarang kita cek ulang. Oke, sudah ada ya. Nah sekarang kalau misalnya kita cek dulu deh tanpa jawaban kamu masih kosong. Nah tapi audionya belum ke play ya, karena nanti audionya harus ngedownload dulu ya. Nah kemudian misalnya kalau kita jawab salah, oke, jawaban kamu salah ya. Nah ini jawaban salah, udah mulai main tuh audionya. Nah kemudian kalau misalnya kita jawabannya benar, berarti 69 ya, 69. Nah jawaban kamu benar, oke. Tapi audionya lambat nih ya. Kita tambahkan lagi jawaban salah misalnya nih, harusnya udah play. Nah kemudian kalau misalnya kita kasih jawaban kosong dulu, harusnya udah ke play nih. Tapi kayaknya ada yang salah nih, coba kita cek. Oke, di sini juga jalan ya. Nah ini ini katanya ada yang salah nih, text content not function. Mana text content element? Saya khawatir ini nggak keload karena filenya udah hilang barangkali. Nah ini kan filenya nggak ke detect filenya. Oke, coba kita cek lagi filenya. Kita cek dulu filenya. Oke, fixaby. Yang jalan itu yang jawabannya salah, berarti jawaban yang masih kosong salah nih. HTTPS
pixabay.com, audio 2022 0608, audio E5D4B. Kurang B nih ya. Kemudian yang jawabannya benar, mana nih? Jawaban kamu benar 2021 sama audio FF81 343. Kurang 3 nih. Oke, 224. Oke. Harusnya udah bisa nih ya. Harusnya udah bisa. Kalau misalnya saya kasih kosong di sini jawaban kamu masih kosong. Harusnya jawabannya salah. Oke, kalau ini jawabannya benar berarti 122 ya. Kita cek. Begitu ya. Nah, ini juga kita perbaiki yang di akodenya itu kita kehilangan beberapa. Di sini E5D4 apa tadi, FB ya, B. Yang di sini yang jawaban kamu benar FF83143 224. Oke, nah sekarang kita cek ulang. Shoot. Jawaban salah. Jawaban salah. Oke, jawaban benarnya adalah 106 ya, 106. Coba. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa disampaikan untuk materi kita dan penugasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.